Tes suaranya masuk nggak? Karena yang masuk mic udah mulai banyak, jadi kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Aisyah Nur Barokah dari Tadris Biologi semester 3 yang pada malam hari ini bertugas sebagai moderator. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dan mengikuti pelatihan kepenulisan penyusunan makalah. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ketua Umum Rayon PIPA, Sahabati Humnatul Haniyah, dan yang saya hormati kepada materi Sahabat Ahmad Hamdani SPD, serta peserta pelatihan kepenulisan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa peraturan pada diskusi pada malam hari ini. Yang pertama, peserta diskusi harap matikan mic ketika pemateri menyampaikan materi. Yang kedua, pada sesi tanya jawab, peserta diskusi bertanya pada room chat dengan menyebutkan nama dan juga instansi. Selanjutnya, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan menyebutkan beberapa prestasi yang telah dicapai oleh pemateri. Yang pertama yaitu Kak Ahmad Hamdani merupakan penerima beasiswa bidik misi dari Kementerian Agama dan beasiswa prestasi dari UIN Jakarta. Beliau juga lulusan terbaik non-akademik tingkat universitas. Beliau pernah tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Prodi Pendidikan Kimia pada FITK Award tahun 2017 dan mendapatkan Student Achievement Award atau mahasiswa berprestasi 4 tahun berturut-turut. Ia juga telah bergabung dan aktif di beberapa organisasi. Beliau juga tercatat sebagai Ketua Forum Mahasiswa Bidik Misi atau Formabi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2015 sampai 2016. Ketua Departemen Education and Research Fatahillah Research for Science and Humanity periode 2017. Beliau juga menjadi Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2018. Duta Lingkungan Hidup Provinsi Banten 2018 sampai 2020, Kang Banten Sejati 2019, Kang Nong Banten 2018 menjadi kontributor berita UIN di kampusnya, yaitu UIN Jakarta. Lalu beliau juga memiliki kegemaran menulis artikel dan penelitian sebagai buah ketekunannya. Ia berhasil meraih 11 kali juara menulis di tingkat nasional dan berhasil mengikuti event internasional. Salah satunya, ia meraih juara 1 Musyabakoh Makalah Al-Quran atau MMQ pada MTQ XXV 11 di Sumatera Utara tahun 2018 mewakili Provinsi Banten. Dia juga pernah menjadi presenter pada Local Day of Human Rights di Jakarta yang diadakan oleh Center for the Study of Religion and Culture atau CSRC UIN Jakarta dan Konrad Adenauer Stiftung atau KAS Indonesia. Paper terbaik pada Simpisum Nasional Inovasi Pembelajaran Guru Madrasah Kementerian Agama yang diadakan di Surabaya dan menjadi satu-satunya perwakilan di Banten. Kayaknya kalau misalnya saya bacain semuanya, kelamaan karena prestasinya banyak banget sahabat Ahmad Hamdani ini. Jadi saya langsung persilakan aja kepada pemateri sahabat Ahmad Hamdani SPD untuk menyampaikan materinya.
Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, suaranya masuk nggak? Masuk, Kak. Baik, terima kasih banyak sahabati Aisyah yang sudah memandu acara ini, dan tentunya di awal saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk PMII Rayon IPA yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang saya rasa ini cukup bagus ya. Apalagi mungkin untuk mahasiswa yang baru, karena mengingat makalah ini adalah salah satu tuntutan yang biasanya diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Malam hari ini mungkin judulnya kita sharing saja ya, berbagi, karena saya juga merasa saya masih banyak kurangnya, tetapi semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari obrolan kita di malam hari ini. Seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui, bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menyusun makalah yang baik. Nah, makalah ini sebenarnya sangat penting banget teman-teman, tidak hanya untuk memenuhi tugas kuliah, tetapi juga adalah bagaimana kita berproses dalam dunia perkuliahan, terutama dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Untuk itu, saya minta bantuan kepada Aisyah atau tim dari PMI Rayon IPA untuk membantu ya, menjalankan PowerPoint-nya. Kita mulai saja ya. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih banyak sudah menginvestasikan waktunya berkumpul di sini. Semoga ini menjadi wadah silaturahmi kita, tidak hanya selesai di malam hari ini, tetapi ada kegiatan berkelanjutan, ada silaturahmi, ada ikatan yang bisa terus kita pertahankan sampai selanjutnya. Kita mulai malam hari ini dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Seperti kita ketahui ya, idealnya ketika kita mau membahas sesuatu, minimal secara definisi kita tahu dulu apa sih sebenarnya makalah itu. Jadi makalah, saya kutip dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang daring. Ini teman-teman yang mungkin punya minat atau memiliki kemauan untuk belajar menulis, saya sarankan punya aplikasi KBBI daring, baik yang offline atau yang daring ataupun yang offline. Yang daring itu tinggal diunduh saja di Play Store. Kemudian juga selain KBBI, teman-teman juga bisa mengunduh Thesaurus. Thesaurus itu adalah salah satu aplikasi juga yang disediakan di Play Store untuk membantu kita memperkaya diksi. Biasanya kan permasalahan kita ketika menulis itu kita kehilangan atau kekurangan diksi. Diksi itu pilihan kata. Padahal pilihan kata itu adalah salah satu hal yang bisa dikatakan sebagai ombak dalam tulisan. Ketika kita ingin memberikan tulisan yang luar biasa, maka kita juga harus punya diksi yang kaya. Nah, teman-teman, saya sarankan mungkin nanti dari sekarang diunduh di Play Store, yaitu KBBI, dan yang kedua itu Thesaurus. Kalau misalkan teman-teman juga bisa, silahkan unduh Puebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, makalah itu secara terminologi adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam satu persidangan dan yang sering disusun untuk disebutkan. Atau juga bisa diartikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah ataupun perguruan tinggi. Ya, jadi intinya teman-teman, di makalah itu adalah sebuah karya tulis. Ketika kita berbicara makalah, sebenarnya identiknya dengan karya tulis ilmiah. Karena nanti di sana kita ada proses-proses ilmiah yang harus dilalui sampai kemudian kita bisa memberikan makalah dan juga bisa mempresentasikan masalah tersebut. Jadi menurut saya teman-teman juga sudah banyak paham. Jadi di makalah itu pasti ya kita membahas satu pokok, kemudian pokok bahasan itu kita sajikan dalam sebuah tulisan bernama makalah. Pertanyaannya mungkin, apa sih sebenarnya makalah itu? Bagaimana atau seperti apa sistematika yang ideal
yang ada dalam makalah. Yang saya harus garis bawahi dulu mungkin di pertemuan kita pada malam hari ini, bukan berarti apa yang saya sampaikan itu paling benar ya teman-teman. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi, yang mungkin kalau di saya cocok, saya tidak bisa memaksakan bahwa apa yang saya sampaikan itu juga bisa cocok dan bisa diterima oleh teman-teman. Tetapi semoga nanti akan ada manfaat yang bisa dipetik dari pertemuan kita malam hari ini. Lanjut. Nah, ini beberapa definisi makalah. Jadi makalah itu kalau dipenggal di KBBI itu dia makalah. Jadi suku katanya seperti itu. Nah, makalah adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Jadi, dasar dari makalah teman-teman bisa menggunakan pendekatan kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Kajian pustaka itu nanti teman-teman bisa berdasarkan referensi yang teman-teman dapatkan dari buku-buku, jurnal, atau yang lainnya baik secara daring ataupun yang luring. Bentuknya kayak buku langsung ataupun yang luring itu sepertinya jurnal-jurnal yang dia bentuknya itu online gitu, atau data-data yang dibutuhkan secara online. Nah, bisa kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Kajian lapangan ini biasanya juga digunakan di jurusan-jurusan kependidikan yang biasanya ada tugas dari dosen untuk mengamati, kita berkunjung atau observasi ke salah satu sekolah atau madrasah, kemudian kita mencari data di sana, dibuat menjadi sebuah masalah. Jadi, makalah bisa basicnya sebuah kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Nah, makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu. Nah, biasanya kan kalau ngomongin makalah, biasanya untuk memenuhi tugas akademik ya. Akademik ataupun tugas non-akademik. Kalau misalkan ada satu pertemuan atau ada satu acara, seminar, dan seterusnya yang mensyaratkan kita untuk mengirimkan tulisan dalam bentuk makalah juga bisa. Jadi tujuannya biasanya untuk memenuhi tugas tersebut, teman-teman. Nah, sebagai sarana untuk mendemonstrasikan pemahaman penulis tentang pokok permasalahan teoritis yang dikaji, atau kemampuan penulis dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. Atau masalah juga sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, jadi bukan rangkuman. Jadi ini penting banget sebenarnya teman-teman di kalimat terakhir yang saya sampaikan di sini, bahwa biasanya ketika kita menulis makalah itu kita terjebak pada situasi harus merangkum sebanyak-banyaknya materi yang ada dalam buku, kemudian kita tuangkan. Padahal salah satu poin penting dalam makalah juga ada yang namanya analisis. Analisis bagaimana kita memandang permasalahan dan kita berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dan apakah ini bisa dilakukan di makalah-makalah yang diberikan oleh dosen, tugas oleh dosen? Bisa, teman-teman. Jadi yang saya amati sebenarnya banyak juga mahasiswa yang cenderung takut untuk mengimprovisasi, untuk berekspresi dalam membuat masalah. Jadi masalah yang kemudian mereka hasilkan itu cenderung kaku karena cenderung mengikuti silabus aja gitu. Padahal di dalamnya kita bisa memuatkan unsur-unsur kekinian atau kita bisa memuatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tema dari masalah tersebut. Dan ini kalau teman-teman berhasil menuangkan itu sebenarnya keren banget. Karena kita tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tugas dari dosen, tetapi juga kita berusaha untuk menganalisis masalah, kemudian juga menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan mungkin kajian pun atau bahasan yang diberikan oleh dosen. Lanjut. Nah, ini secara umum teman-teman, saya hanya ingin berbagi saja. Kalau misalkan teman-teman punya ilmu lain, boleh nanti kita sharing sama-sama. Tetapi secara umum, makalah itu sistematikanya seperti ini. Ada bagian awal, kemudian ada bagian isi, ada bagian penutup. Nah, ketiganya itu masing-masing kita harus pahami. Dalam bagian awal sebenarnya ada apa aja sih, gitu kan?
Kemudian di bagian isi juga ada apa aja, dan di bagian penutup ada apa aja. Nah, di bagian awal teman-teman, terutama untuk mahasiswa baru, mungkin ini harus digarisbawahi, biasanya di bagian awal itu kita memberikan namanya halaman judul. Nah, di halaman judul itu apa sih yang harus ada pada halaman judul? Biasanya ya pasti ada judul makalahnya ya teman-teman, terus tujuan makalahnya, misalkan makalah ini diajukan untuk apa, mata kuliah apa, dosennya siapa. Kemudian pasti ada identitas penulisnya, baik kelompok ataupun individu, ada disertai dengan logo kampus biasanya atau logo perguruan tinggi. Di akhir juga disertai dengan departemen, teman-teman, jurusan, sampai kemudian universitasnya. Nah, kalau untuk di UIN Jakarta sendiri yang saya perhatikan banyak sekali yang agak keliru. Ketika di halaman judul mereka melampirkan logo, kebanyakan logonya itu yang sudah ada nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian setelah gambar yang ada, logo yang ada tulisannya tersebut, di bawahnya ditulis lagi jurusan pendidikan biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri tahun 2020 gitu kan. Padahal idealnya teman-teman, kalau teman-teman melampirkan sebuah logo kampus yang di bawah logonya sudah ada tulisan nama kampusnya, di bawahnya sebenarnya tidak mesti lagi ada keterangan kampus atau jurusan teman-teman. Nah, makanya amannya saya hanya bisa menyarankan ya, amannya teman-teman baik mungkin di UIN Jakarta, di Untirta atau dimanapun, ketika mau membuat halaman judul, ngambil logo yang tidak ada nama kampusnya. Jadi pure logo dari perguruan tinggi tersebut. Itu yang harus diperhatikan di halaman judul. Kemudian kata pengantar. Nah, kata pengantar ini sebenarnya ya istilahnya hanya pemanis saja, tinggal teman-teman sampaikan saja puji syukur, kemudian sholawat, misalkan kalau yang beragama Islam ya puji syukur, sholawat, kemudian harus ada sedikit menggambarkan sebenarnya makalah ini isinya apa. Nah, kebanyakan orang ketika membuat kata pengantar banyaknya puji syukur, kemudian sholawat, minta maaf, selesai gitu. Padahal idealnya di kata pengantar ada sedikit menjelaskan makalah ini isinya apa sih gitu kan. Kemudian setelah ada kata pengantar, nah ada daftar isi. Setelah daftar isi, teman-teman di daftar isi mungkin harus dilengkapi dengan halaman ya. Ini penting banget agar, kenapa sih harus di daftar isi itu harus ada nomor halaman? Ini agar memudahkan pembaca bisa to the point terhadap tulisan atau materi yang ingin dia dapatkan dari makalah teman-teman. Misalkan pendahuluan halaman 1, nah atau isinya misalkan pembahasannya halaman 2. Ketika pembaca pengen langsung membaca isi, langsung dibuka halaman 2. Nah, tahunya itu dari daftar isi. Makanya daftar isi ini penting banget gitu. Jangan sampai ada kekeliruan, ada perbedaan antara nomor di daftar isi dengan nomor yang sesungguhnya pada makalah. Kemudian ini opsional ya, jika diperlukan teman-teman itu boleh menambahkan daftar gambar, daftar tabel, lampiran, lambang, singkatan, dan yang lainnya. Nah, ketika kita menulis gambar ya, idealnya ini ada hal yang sebenarnya harus diingat oleh teman-teman ketika teman-teman menuliskan keterangan gambar dan tabel. Biasanya itu semuanya menuliskan keterangannya itu di bawah gambar. Misalkan ada gambar, di bawahnya gambar 1 apa gitu kan keterangannya. Ketika tabel juga apa gitu. Atau ketika gambar justru tulisan keterangannya itu di atas. Ada perbedaannya teman-teman. Ketika teman-teman menulis gambar, maka keterangannya itu harus ada di bawahnya. Di bawahnya, tetapi ketika nulis tabel, itu ada di atasnya. Nah, tata cara penulisannya pun, teman-teman sahabat-sahabati sebenarnya harus memperhatikan juga di bab berapa di bab berapa gambar atau tabel itu berada. Misalkan gambar itu baru ada di bab 2. Nah, berarti nanti keterangannya gambar 2 titik. Kalau itu gambar pertama berarti gambar 2.1, baru keterangan gambarnya.
Jadi jangan langsung aja gambar apa, tetapi harus ada keterangannya, gambar 2.1. Nah, itu juga yang nanti akan ditulis di daftar gambar. Di daftar gambar diketahui, misalkan gambar 2.1, apa keterangan gambarnya, baru nomor halamannya. Begitupun dengan tabel. Tabel, misalkan tabel 2.1, artinya tabel itu berada di bab 2, dan itu merupakan tabel pertama. Kalau misalkan keterangannya tabel 3.4, artinya tabel itu berada di bab 3 dan itu merupakan tabel keempat. Jadi harus konsen juga memperhatikan yang agak detail seperti itu. Kalau misalkan di bagian awalnya udah selesai, kita pindah nih ke bagian isi. Nah, di bagian isi seperti biasa ya, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Jadi ya sebenarnya di makalah itu secara umum ada 3 bab ini. Bab pendahuluan, bab 1 misalkan, bab 2-nya itu isi, bab 3-nya penutup. Tinggal nanti poin-poin apa saja sih yang ada di isi, di pendahuluan atau di penutup, tinggal nanti kita jabarkan, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan gaya yang biasanya digunakan di jurusan teman-teman. Jadi ya kita harus mengikuti aturan atau gaya sesuai dengan teman-teman berada di mana. Nah, di bagian penutup itu tinggal daftar pustaka dan lampiran. Kalau misalkan ada lampiran, tapi kalau nggak ada, ya nggak usah, nggak apa-apa. Daftar pustaka ini juga penting banget, karena kalau misalkan kita berbicara tentang makalah, karya tulis, itu banyak banget kajian yang harus kita bahas, nggak hanya 1, 2, tapi kalau mau lebih komprehensif ya, kita harus bahas juga bagaimana cara mengutip, bagaimana cara kita membuat daftar pustaka, kemudian bagaimana membuat kalimat efektif, bagaimana kita membuat paraphrase, dan seterusnya. Banyak banget hal yang harus kita pelajari sama-sama teman-teman. Tapi saya percaya karena makalah itu adalah proses, kalau misalnya kita mau, ya pelan-pelan kita belajar satu-satu, agar nanti semakin baik gitu kualitas makalahnya. Kenapa sih pembiasaan ini harus dimulai dari makalah? Karena agar memudahkan teman-teman nanti ketika teman-teman menulis tugas akhir, ya udah selesai permasalahan yang kayak gitu. Tidak lagi lupa bagaimana menaruh atau meletakkan tanda baca, bagaimana harusnya tanda baca ini digunakan, dan seterusnya. Waktu itu saya selesai mengerjakan skripsi 2 bulan, teman-teman, sekitar 2 bulan, dengan revisi hanya 1 kali, dan juga ya ekstra sih, banyak hal yang saya lalui. Tapi saya merasa kenapa saya bisa 2 bulan selesai skripsi dengan sebenarnya skripsi yang cukup melelahkan, karena bentuk skripsi saya itu adalah bentuk project dan bentuk akhirnya itu adalah produk, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan cepat karena kita harus main strategi. Dan saya bersyukurnya tidak terlalu direpotkan dengan permasalahan penulisan, karena biasanya orang lama di skripsi juga salah satu sandungannya adalah permasalahan penulisannya. Kenapa tulisan ini tidak efektif? Kenapa tulisan ini berbelit-belit? Kenapa menggunakan tanda baca seperti ini? Kenapa logika berpikir dari tulisan ini seperti ini, dan seterusnya. Nah, itu saya rasa ketika teman-teman pelan-pelan belajar melalui makalah, insya Allah nanti ketika di tugas akhir tidak terlalu berat gitu. Lanjut. Nah, ini bagian-bagian tadi secara umum ya teman-teman. Bagian awal sudah, bagian isi ini di pendahuluan biasanya kita melampirkan latar belakang ya, mencantumkan latar belakang, batasan masalah, tujuan, boleh batasan masalah atau diganti dengan rumusan masalah boleh. Batasan masalah di makalah sebenarnya tidak terlalu penting, teman-teman menuliskan aja rumusan masalahnya. Tujuan masalah, kegunaan, manfaat, metode penyusunan ini opsional, ada yang menginginkan itu ada juga yang tidak gitu. Kemudian yang harus digarisbawahi di pendahuluan ini teman-teman, ketika teman-teman menulis rumusan masalah, kebanyakan mahasiswa menulis makalah itu yang yang definitif banget, yang normatif banget. Misalkan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang semestinya itu nggak mesti dijadikan rumusan masalah. Misalkan di pendidikan membuat makalah
metode pembelajaran, misalkan discovery atau discovery learning. Di rumusan masalah masih ada banyak yang nulis apa definisi dari discovery learning, atau misalkan bagaimana langkah-langkah dari discovery learning. Nah, sebenarnya kalau bagaimana langkah-langkah sih masih bisa diterima ya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya diawali dengan kalimat tanya apa, nah itu sebenarnya itu nggak terlalu penting, dan idealnya nggak perlu ada rumusan masalah yang diawali dengan kata tanya apa. Apa yang dimaksud dengan bla 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 itu sebenarnya nggak penting banget dijadikan rumusan masalah gitu ya. Jadi buatlah rumusan masalah yang bentuknya lebih ke analisis. Bagaimana, biasanya diawali dengan kata tanya itu bagaimana, mengapa, dan yang lainnya. Jadi bisa dianalisis gitu ketika kita membuat sebuah masalah. Kemudian di tujuan juga nih banyak yang bagi saya belum tepat. Idealnya tujuan itu menyesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau misalkan rumusan masalahnya ada 3, ya berarti tujuannya ada 3. Jangan sampai rumusan masalahnya 2, tujuannya ada 15. Nah, atau tujuannya ada 3, ada 4, dan seterusnya. Itu kurang sinkron. Harusnya tujuan itu disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Rumusan masalah ada 3, berarti tujuan masalahnya juga harus ada 3. Berbeda dengan kegunaan atau manfaat. Nah, kalau kegunaan manfaat ini harus lebih spesifik. Misalkan, manfaatnya untuk mahasiswa, untuk sekolah, untuk kampus, dan yang lainnya. Itu lebih spesifik, itu jangan secara umum. Jadi bisa diklasifikasikan menjadi beberapa poin untuk manfaat atau kegunaan. Kemudian di pembahasan, nah pembahasan ya tergantung dengan kajian teman-teman ya. Bisa menyampaikan kajian teoritis ya, pendekatan harfiah, mendefinisikan makna, dan yang lain itu boleh di pembahasan, atau yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan kajian teman-teman. Intinya di pembahasan itu ya pasti ada kajian teoritis gitu. Kemudian di penutup itu ada kesimpulan dan saran. Nah, ini saya pengen ngulas nih kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Di kesimpulan atau di simpulan, itu teman-teman harus fokus bagaimana menjawab pertanyaan atau rumusan masalah. Bukan meresume, bukan merangkum, apalagi nyomot-nyomot dari pembahasan kemudian dijadikan kesimpulan. Masih banyak banget mahasiswa yang membuat kesimpulan itu bentuknya ini rangkuman dari makalah yang sudah kami bahas. Dari makalah yang sudah dibahas dapat kami simpulkan, 1, misalkan pembelajaran discovery adalah bla bla bla. 2, discovery itu tahapannya ada bla dan seterusnya. Itu kan lebih resume. Nah, itu sebenarnya kurang tepat, teman-teman. Membuat kesimpulan adalah menjawab pertanyaan yang sudah kita bahas atau yang sudah kita tulis di yang ini di pendahuluan itu, di rumusan masalah. Jadi teman-teman bisa mengeksplor bagaimana harusnya membuat kesimpulan yang baik. Intinya jangan diulangi membuat kesimpulan bentuknya resume atau intisari atau rangkuman dari materi atau dari pembahasan yang sudah kita sampaikan di makalah. Kak, susah. Ya mungkin susah, tapi saya percaya kalau misalkan kita pelan-pelan belajar, itu insya Allah bisa. Bayangkan aja teman-teman, kalau misalkan teman-teman sahabat-sahabati gitu ya, di semester 1 ada 5 mata kuliah, kemudian ada 4 diantaranya itu diminta buat makalah. Walaupun teman-teman setiap itu paling di satu kelompok kan, berarti teman-teman ada kewajiban buat 4 makalah. Berarti teman-teman bakal harusnya bisa lebih sempurna gitu. Kalau misalkan di makalah yang pertama masih ada kekurangan, harus dilengkapi di makalah selanjutnya, sampai kemudian makalah-makalah selanjutnya. Intinya ini adalah proses. Jadi jangan sampai punya pemikiran menyelesaikan masalah itu hanya untuk memenuhi tugas. Rugi banget teman-teman menurut saya gitu kan. Tapi kalau teman-teman mengikhtiarkan bahwa tidak hanya untuk
menyelesaikan tugas, tetapi juga ada untuk mengeksplorasi pengetahuan, pengalaman, dan juga keilmuan kita, dan juga kita belajar bagaimana cara menulis yang baik gitu. Jadi banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk mengasah kemampuan menulis, ya salah satunya dengan menulis makalah ini. Jadi ya secara tidak langsung teman-teman akan belajar. Kemudian di bagian penutup itu ada daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka juga harus ada pedomannya ya teman-teman. Nih banyak orang yang mencampur adukan penulisan atau penulisan daftar pustaka, padahal daftar pustaka itu ada pedomannya. Misalkan kita pakai APA, pakai Harvard Stylist gitu, pakai apa lagi, atau pakai pedoman penulisan dari kampus masing-masing, nggak apa-apa teman-teman, asalkan konsisten. Jangan sampai misalkan untuk buku yang A kita pakai pedoman penulisannya yang ini, yang B yang ini, dan seterusnya. Atau teman-teman justru malah terjebak mengikuti penulisan daftar pustaka dari buku-buku yang teman-teman jadikan referensi. Nah, ini sebenarnya banyak sekali orang yang keliru di sana. Harusnya kita paham ketika kita mau menulis daftar pustaka, kita harus tahu dulu mau menggunakan pendekatan atau menggunakan cara penulisan daftar pustaka itu yang mana gitu. Kaget, kirain laptop saya yang lemah. Kayak gitu ya. Ini mohon maaf mungkin awalnya banyak saya harus menyampaikan dulu, tapi semoga setelah ini kita bisa banyak sharing, banyak berbagi. Teman-teman juga boleh menanyakan apapun seputar makalah. Semoga saya bisa bantu. Kalaupun tidak bisa bantu, juga menjadi PR saya untuk terus belajar lagi. Kita lanjut. Nah, ini kenali kriteria makalah yang baik, itu kurang A ya. Kenali kriteria makalah yang baik. Yang pertama itu data yang digunakan mempunyai validitas yang tinggi dan analisis serta interpretasi haruslah objektif. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan data dengan validitas yang tinggi? Ini sebenarnya lebih ke teknik ya, lebih ke trik. Nah, teman-teman kalau teman-teman mau mencari data yang valid, yang punya nilai validitasnya tinggi, tinggal mengutip atau mengambil dari sumber-sumber yang valid tentunya kan. Misalkan teman-teman mau mengutip masalah tentang kependidikan, mau cari data nih, kira-kira ada berapa sih angka putus sekolah di Indonesia. Nah, teman-teman bisa cari data tersebut misalkan di websitenya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atau teman-teman bisa melihat di BPS, Badan Pusat Statistika, atau di lembaga-lembaga survei. Nah, lembaga-lembaga tersebut sangat dipercaya mampu memberikan efek efek kualitas data yang teman-teman nanti sampaikan di makalah teman-teman. Jadi jangan sampai ketika mau menyampaikan atau menuliskan data, teman-teman masih mencari di Wikipedia, di Blogspot, di WordPress, atau yang lainnya. Jadi ambil data-data dari sumber yang terpercaya. Kalau kita mau bahas tentang lingkungan, usahakan ngambil data misalkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ngebahas tentang pertahanan, ambil data dari Kementerian Pertahanan dan yang lainnya. Instansi-instansi vertikal yang berkaitan dengan tema teman-teman. Itu bisa di BPS, bisa di lembaga survei, atau di yang lainnya yang secara kelembagaan itu sudah berbadan hukum, sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, sudah dipercaya, dan juga sepak terjangnya sudah dikenal. Kemudian yang kedua, makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis. Nah, ini penting banget. Jadi penulis makalah harus menyebutkan dengan jelas sumber data dan pendapat yang digunakan dalam makalahnya. Makanya di makalah juga kita harus paham namanya pedoman sitasi. Sitasi itu pengutipan. Bagaimana kita mengutip referensi kemudian kita tulis dalam sebuah makalah. Apakah kita mau menggunakan body note, menggunakan footnote, atau menggunakan endnote gitu kan. Nah, itu tergantung kebijakan kampus masing-masing atau kebiasaan di kampus masing-masing. Yang jelas semua itu ada aturannya. Nggak bisa ketika kita nulis ya semau dewek kita aja gitu, tapi ada aturannya.
Kalau misalkan nanti berkenan, mungkin sebenarnya saya sudah merangkum ada banyak ya, sekitar 8 atau berapa pedoman citasi itu, termasuk bagaimana cara menulis footnote, body note, in-note, end-note, kemudian juga menulis daftar pustaka dan seterusnya. Dan yang saya kutip itu, yang saya rangkum juga berasal dari lembaga-lembaga yang banyak digunakan di Indonesia. Misalkan di UIN Jakarta di pendidikan kimia itu udah menggunakan EPA yang dari Amerika Stylist, kemudian di UI juga menggunakan itu atau Harvard Style gitu kan. Di lomba-lomba juga biasanya menggunakan Harvard Stylist dan yang lainnya, dan itu sebenarnya bisa digunakan oleh teman-teman ketika teman-teman membuat makalah. Makalah harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Atau istilah lainnya adalah menggunakan kalimat efektif. Bagaimana makalah itu ketika orang membacanya sudah ketangkep pesan dari tulisan tersebut. Nah, ini juga sebenarnya skill ya. Karena menulis itu adalah skill, kemampuan yang bisa diasah. Jadi teman-teman jangan pesimis, jangan rendah diri. Kalau ngerasa masih banyak kurangnya, terus aja belajar, berbenah, terus sama-sama bisa berbagi gitu. Yang penting teman-temannya mau usaha untuk ngejar itu semua. Karena percayalah, ketika di kampus teman-teman, tidak semua dosen itu terbiasa untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan bagaimana cara membuat makalah yang baik. Atau ketika kita buat makalah setelah presentasi, biasanya yang dikomentari itu lebih ke kontennya. Padahal selain konten kita juga butuh nutrisi. Bagaimana sih seharusnya menulis makalah yang baik, bagaimana membuat kalimat yang efektif dan yang lainnya. Terus selanjutnya makalah harus sistematis dan utuh. Artinya nggak bisa teman-teman bab satunya pendahuluan, bab 2-nya langsung penutup, bab 3-nya pembahasan. Tetapi harus sistematis, jadi harus pendahuluan dulu, kemudian pembahasan, baru penutup. Itu harus sistematis dan utuh. Jangan sampai makalahnya cuma sampai bab 2 saja, penutupannya dihilangkan. Jadi harus sistematis dan utuh. Next. Selanjutnya. Lanjut. Nah, ini saya menuliskan kesalahan umum dalam penulisan makalah ya. Banyak sekali nih orang yang mungkin secara sadar ataupun tidak sadar bahwa makalahnya itu sebenarnya ada kesalahan, dan itu sebenarnya kesalahan dari kita sendiri gitu. Apalagi masalah-masalah yang teknis sebenarnya. Kalau masalah-masalah yang non teknis, masalah substansi mungkin masih bisa dimaklumi karena kita pembelajar, ya, kita belum paham banget dari materi yang mau kita buat makalahnya. Kalau untuk konten mungkin masih bisa dimaklumi dan masih bisa disampaikan masukannya oleh dosen. Tetapi kalau untuk masalah teknis, kenapa setelah titik itu harus huruf kapital? Kenapa setelah tanda tanya itu harus huruf kapital? Kenapa kemudian di atas itu di spasi atas? Kenapa kemudian menuliskan kata-kata tertentu itu harus sesuai dengan KBBI? Ya itu masalah teknis. Masalah teknis itu harusnya bisa dipersiapkan. Jangan sampai misalnya kita udah semester 7 baru menyadari, oh iya ini kurang tepat nih. Kita di makalahnya masih banyak menggunakan kata-kata hubung di awal kalimat gitu. Dalam, dan, maka, yang masih terbiasa menggunakan kata itu di awal kalimat. Dari sekarang kita istighfar nih. Kita mohon ampun sama Allah agar bisa diberikan kemudahan untuk tidak mengulangi itu lagi. Jadi jangan sampai ada dan, maka, terus apa lagi? Yang dan yang lainnya itu di awal kalimat gitu. Itu masalah-masalah teknis yang sebenarnya bisa dibenahi asalkan kita mau belajar. Nah, kesalahan yang pertama itu berbelit-belit. Nah, biasanya kita mau nulis padahal tulisan tersebut bisa dalam satu kalimat itu bisa ditulis dalam 1 atau 2 baris, itu sampai 4 baris. Bahkan saya ketika jadi juri pun, jadi juri lomba nulis atau ketika meriksa tulisan orang, bahkan ada tuh satu paragraf itu 1 titik atau 1 kalimat, itu kan keterlaluan gitu, terlalu berbelit-belit gitu.
atau pengulangannya berlebih-lebihan. Banyak mahasiswa atau orang yang suka banget menuliskan kata yang, ada yang lagi, kemudian dan. Nah, itu sebenarnya masalah diksi itu masalah kekayaan kita. Kalau mau ngejar itu harus banyak baca. Ketika kita banyak baca, maka kita bisa merekam banyak sekali diksi yang ada dalam pikiran kita, dan itu bisa secara alamiah turun aja gitu. Ketika kita nulis, ngetik, itu udah nempel aja. Makanya kuncinya adalah banyak baca dan banyak nulis. Kemudian penggunaan kalimat yang tidak penting. Banyak banget orang ketika menulis makalah, makalahnya kan karya ilmiah gitu, masih banyak menggunakan kata ganti, apalagi kata ganti kepunyaan ya. Misalkan di makalahnya masih sering menuliskan kami, apalagi kami, terus kita, dia, banyak banget yang nyak. Misalkan pendidikannya, kepemilikannya, terus perasaannya, banyak nyak gitu. Nah, itu sebenarnya kurang tepat gitu, karena terlalu banyak kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang tidak penting dan tidak seharusnya ada di sana. Kemudian penggunaan istilah yang salah. Nah, ini penting banget, kesalahan penerjemahan. Nah, kalau masalah kesalahan penerjemahan sebenarnya ini apa ya? Kalau saya bisa katakan itu berbahaya banget ketika teman-teman misalkan salah menerjemahkan. Makanya sumber referensi itu penting banget untuk diperhatikan oleh pembuat makalah. Baik, teman-teman, nanti mungkin yang punya pertanyaan tinggal disampaikan ke panitia atau mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya, nanti bisa kita sambil bahas. Lanjut. Ini saya hanya bercerita aja sih, mungkin menyampaikan pengalaman atau ya sedikit sharing lah. Ini saya mau sedikit bukan promosi ya, tapi saya mau menyampaikan bahwa para prasa itu penting banget dalam tulisan, baik itu makalah apalagi tulisan-tulisan ilmiah. Ini karena saya waktunya terbatas, jadinya nggak bisa menyiapkan dengan maksimal. Kemudian saya ambil aja nih desainnya dari Saung Belajar Nulis. Kebetulan teman-teman, saya founder atau pendirinya dari Saung Belajar Nulis. Biasanya kita memberikan pelatihan secara gratis untuk menulis, dan alhamdulillah penerima manfaatnya juga sudah ribuan tersebar ya se-Indonesia. Mungkin teman-teman kalau misalkan punya waktu dan berkenan bisa berkunjung ke Instagramnya @sbn.id. Dan mohon doanya, kami sekarang lagi maintenance, sedang ada yang kami siapkan, termasuk juga sedang mempersiapkan tim agar bisa lebih solid lagi, karena salah satu tim kami ada kesibukan lain yang menyebabkan dia tidak bisa fokus. Akhirnya kita harus ada regenerasi. Nah, para prasa ini penting banget teman-teman untuk penulisan ilmiah. Apa sih para prasa? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, berdasarkan kamus online Webster, jadi para prasa itu adalah pengungkapan makna dari sebuah teks, tulisan, atau karya melalui kata-kata dan bentuk yang berbeda. Intinya gini teman-teman, teman-teman membaca buku, kemudian buku itu mau dikutip dalam makalah teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman bisa menuliskan di makalah teman-teman itu berbeda dengan kutipan aslinya dari buku, tetapi tidak menghilangkan makna aslinya. Jadi teman-teman bisa memformulasikan kalimat dengan mungkin kata-kata yang berbeda, tetapi maknanya itu tidak hilang. Contohnya seperti apa? Saya berikan contohnya di slide berikutnya. Nah, ini kebalik. Selanjutnya dulu. Oke, ini contohnya kalimat asli, kita mengutip ya. Kita mengutip di Krisnawati tahun 2000 halaman 57, misalkan gini kutipannya. Di sana di buku aslinya tulisannya seperti ini. Komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Nah, ini kan dari bukunya. Nah, kita bisa buat ini menjadi sebuah paraprasa. Contohnya seperti apa di slide sebelumnya.
Nah, ini jadi lebih simpel, nggak terlalu panjang, tetapi kita tidak menghilangkan makna dari tulisan yang kita kutip. Melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Selesai. Dan kalau di pendidikan kimia, waktu itu saya pernah mendapatkan materi khusus ini itu di saat belajar tentang metodologi penelitian. Karena kenapa sih harus ada parafrase atau paraprasa? Ini untuk menghindari kita terdeteksi plagiarisme ya teman-teman. Kalau sekarang kan sudah canggih, ada Turnitin dan yang lainnya, bahkan untuk di lomba-lomba juga sering menggunakan ini. Nah, kalau kita mau terhindar dari itu, maka yang kita kutip itu harus menggunakan paraprasa. Gitu. Mungkin nanti bisa kebayang ya. Selanjutnya, next. Nah, ini nih biasanya banyak mahasiswa yang terlalu silabus banget. Ketika dosen memberikan tugas, misalkan buat tugas tentang pembelajaran pembelajaran atau penilaian otentik, misalkan. Ya judulnya sesuai dengan yang diberikan oleh dosen, padahal sebenarnya nggak selalu harus mesti kaku seperti itu, walaupun mungkin ada beberapa dosen yang agak kaku ya. Teman-teman sebenarnya tinggal nanti menyesuaikan dengan kondisi dosen aja. Kalau dosennya enak, ya nggak apa-apa, teman-teman bisa bermanuver membuat judul yang mungkin lebih menarik, walaupun intinya ya sesuai dengan arahan dosen. Jadi untuk membuat judul itu ya temanya dulu, nanti misalkan dosennya ngasih ini, buat makalah tentang pendidikan, jadi nanti temanya dulu dipahami, kemudian dikupas variabelnya, dari tema tersebut ada apa aja sih yang penting harus dipahami. Kalau udah ketemu, oh ini poinnya A, B, C yang harus dipahami. Kalau udah kita ketemu itu, kita harus membaca definisi dari A, B, dan C tersebut. Kenapa penting? Agar nanti ketika kita membuat judul itu tidak terkesan dadakan dan alasannya kuat gitu. Kalau sudah paham definisinya, maka kita kumpulkan informasi dan data pendukung baru membuat judul. Jadi judul yang kita hadirkan itu dia punya novelty, punya kebaruan, dan ini penting banget di sebuah karya tulis ilmiah. Jadi ya itu prosesnya. Dipikirkan dulu, jangan langsung nulis judul, tapi pikirkan pelan-pelan, dicari informasi dan data pendukungnya baru dibuat judulnya. Lanjut. Boleh dilanjut? Nah, ini tips mencari ide. Mencari ide ini bisa saat kita membuat makalah atau pada saat kita mencari judul dan yang lainnya bisa digunakan. Kalau teman-teman pengen cari ide gimana caranya, ya saya bisa sharing inilah 3 hal yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu banyak baca ya, gimana pun baca itu adalah salah satu lumbung kita agar bisa mendapatkan banyak ide. Baca di mana? Ya baca di mana aja, baik online, baik buku biasa, jurnal, dan yang lainnya. Kemudian harus banyak diskusi. Ya mungkin sahabat-sahabati dari PMI Rayon IPA juga kan kadang mengadakan kajian-kajian tertentu, yang mungkin kajiannya membahas tentang pendidikan atau yang lain. Nah bisa tuh disisipi. Mungkin perlu banget nih penguatan tentang satu tema tertentu, didiskusikan aja. Diskusi itu ibaratnya pergesekan pengetahuan yang kemudian bisa menjadikan pengetahuan yang kita dapatkan itu lebih bersinar gitu. Jadi ya penting banget diskusi ini. Juga untuk mendapatkan banyak point of view, sudut pandang yang berbeda dari orang-orang, sehingga apa yang kita tulis itu lebih bisa diterima. Kemudian googling. Nah, ini penting banget karena banyak banget sumber data informasi yang ada di Google, di Mbah Google. Oke, lanjut. Nah, ini proses pengembangan ide dari judul, kemudian judulnya dikupas. Setelah mengkupas judul, dicari referensi, kumpulkan informasi dan data pendukung, kemudian buat outline. Nah, ini teman-teman penting banget ya buat outline. Kenapa sih harus ada outline? Agar tulisan kita itu tidak ngawur, tidak
tidak kemana-mana gitu, tidak tidak keluar dari jalur yang kita inginkan. Outline-nya bisa sederhana aja teman-teman, judul, kemudian kan tadi ada misalkan 3 ya, ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan atau isi, ada penutup. Nah, ditulis tuh di pendahuluan tuh misalkan latar belakang. Latar belakang itu kita menulis apa aja, ditulis outline-nya, kata kuncinya. Terus sampai penutup ditulis kata kuncinya. Nah, ini outline ini penting agar kita paham apa yang mau kita capai dari setiap bagian pada makalah tersebut. Bahkan kalau misalkan teman-teman berani, juga bisa tuh di outline dibatasi agar nanti kita itu proporsional atau tidak terlalu banyak hasilnya. Misalkan teman-teman membatasi, pokoknya mau nggak mau nih di pendahuluan saya harus maksimal 4 halaman. Ya udah, teman-teman harus konsisten karena sudah buat outline gitu. Kemudian di pembahasan, pembahasan itu maksimal saya harus 10 halaman. Kemudian penutup cukup 2 halaman. Nah, dengan cara kita membuat outline ini kita bisa lebih disiplin gitu. Jadi ya disiplin bukan hanya kita datang pagi ke kampus sesuai dengan kelasnya, tetapi juga pembiasan-pembiasan sederhana dari menulis juga bisa untuk melatih kita lebih disiplin. Kemudian kalau udah ada outline, dibuat pendalaman outline-nya, baca-baca, diskusi, screening data. Kadang kan kalau misalnya kita cari data, banyak banget data yang kita dapatkan. Tapi kita masih bingung nih, data mana yang harus kita gunakan, makanya harus di-screening. Kalau udah dapat semua, maka direvisi dan fiksasi outline-nya. Kalau udah oke, ya udah tinggal nulis aja. Tinggal nulis makalahnya. Kalau belum oke, kembali lagi ke judul sampai seterusnya. Oke. Lanjut. Selesai teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap mungkin setelah ini kita bisa berbagi, kita bisa sharing, bisa curhat mungkin teman-teman agar ya pertemuan kita malam ini juga lebih dirasa manfaatnya. Teman-teman kalau misalnya nanti ingin diskusi lagi dengan saya, boleh mungkin mengunjungi Instagram saya di @ieudani, IEUDani, atau di nomor yang tadi sudah saya berikan. Terima kasih banyak teman-teman, semoga sehat selalu, tetap semangat belajarnya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menulis makalah yang baik. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Silakan tadi siapa, Anissa ya? Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan jelas. Silahkan mungkin saya buka sesi tanya jawab. Bisa langsung lewat room chat dengan menyebutkan nama dan instansi. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Ya. Sebutkan nama dan asal. Perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin. Nama aja. Ya, emang mau apa? Mau nama istri? Saya ingin bertanya tentang kesimpulan, Kak. Idealnya gitu, Kak. Kesimpulan itu tadi kan yang dijelaskan oleh Kak pemateri itu berupa poin, resume, atau paragraf gitu. Idealnya dalam bentuk paragraf, poin, atau bagaimana gitu, Kak? Udah? Ya udah, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Saya langsung jawab aja nih, Aisyah ya? Atau menunggu yang lain? Boleh. Boleh, Ya, langsung terima jawab kasih aja. banyak. Ya, terima kasih banyak Zainal Mutakin dari UIN Bandung ya. Bisa dua-duanya. Bisa paragraf atau bisa poin. Poin pentingnya mau paragraf mau poin, jangan sampai teman-teman buatnya resume atau intisari, tetapi poin pentingnya teman-teman menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang sudah dibuat di pendahuluan. Gitu. Bisa dua-duanya, bisa paragraf atau bisa poin-poin. Saya juga
bisa dua-duanya, pernah dua-duanya. Walaupun sekarang seringnya paragraf ya, apalagi di jurnal-jurnal lebih cenderung di paragraf. Tapi kalau kebiasaan di sana pakai poin juga nggak apa-apa, disesuaikan saja. Karena poin pentingnya bukan di paragraf atau di poin, tetapi bagaimana penulis makalah berhasil menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Oke Kak, terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, moderator. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dani. Salam. Iya. Iya. Mau bertanya Kak Dani. Kemarin itu kan, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Sidik dari jurusan Pendidikan Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pertanyaan saya begini Kak Dani. Kemarin itu kan waktu pas pengerjaan proposal dari bab 1 sampai bab 3 metodologi penelitian, nah itu kan saya udah selesai. Dan saya juga memperhatikan bagaimana cara memparafrasekan terutama mulai dari latar belakang, kemudian sedikit-sedikit dari kerangka berpikir dan juga dasar teorinya. Nah, tapi ketika saya coba cek di Turnitin itu kan ngecek tingkat plagiasinya ya Kak ya. Nah, itu tuh kemarin masih kecek sampai 8%. Nah, di Turnitin itu kan ada tingkatannya kan. Tingkatannya itu 0 sampai Berapa persen? 8%. 8%. Ya. Nah, di Turnitin itu kan ada rentannya kan. 0 sampai 1% itu yang paling rendah, yang sedang itu 1 sampai 5%, kemudian yang paling tinggi itu 8 sampai 100% kalau nggak salah gitu Kak Dani. Nah, kemarin itu kecek sampai 8%. Nah, kalau di Turnitin itu kan juga ada ininya ya. Misalkan kita kecek plagiatnya itu di jurnal apa? Iya. Nanti akan langsung tuh terlink ke jurnal apa. Tapi sedangkan jurnal yang terlink di Turnitin itu nggak sesuai dengan jurnal-jurnal yang saya pilih gitu loh Kak. Padahal udah saya coba untuk parafrase. Nah, itu kira-kira permasalahan di mana Kak Dani? Terima kasih. Udah. Sudah nggak Dani? Ya, sama-sama. Ya, semangat mahasiswa 2017. Siap. Semangat selalu Kak. Ya. Sebelumnya saya mau mengapresiasi ya, karena menurut saya 8% itu masih cukup bagus, karena di jurnal pun 15%, 10 sampai 15% itu masih diterima. Bahkan kalau nggak salah di UIN Jakarta untuk skripsi juga masih dibatasi maksimal 30%. Sebenarnya kamu udah, kalau ngomongin aman sih aman. Jadi standarnya jangan mengikuti standar di Turnitinnya, tetapi mengikuti standar yang ditetapkan oleh fakultas atau jurusan atau lembaga penyelenggara atau jurnal kalau misalnya kita mau jurnal. Jadi menurut saya masalah 8% selama itu masih diperbolehkan di jurusan udah nggak ada masalah. Pertanyaan yang kedua menarik banget ini tentang keresahan mahasiswa 2017 ini, karena kok ketika nge-link, karena kalau misalnya teman-teman belum pernah ke Turnitin, sebenarnya Turnitin itu gambarannya gimana ya? Itu kan cek plagiarism ya, jadi nanti kita akan ketahuan berapa persen sih plagiasi yang telah kita lakukan gitu kan. Nanti ketahuan tuh kalau misalkan plagiasinya berapa persen, nanti nge-link tuh paragraf mana atau kutipan mana yang memang itu terindikasi plagiat. Nanti ada nge-link ke yang link ke sumber yang diduga itu yang kita plagiat gitu. Nah teman-teman, sebenarnya ya saya nggak bisa ngasih saran lebih kecuali teman-teman mengubah tulisan yang sudah teman-teman buat tersebut sampai 0 plagiarismenya. Misalkan tadi ada 8% nih, oh ada beberapa, ada misalkan sekitar 20 kalimat yang memang itu tercek gitu kan, similarity-nya, cek kesamaannya kan. Ya teman-teman ya berusaha untuk mengubah itu gitu. Untuk mengubah itu pastikan agar tidak sama dengan sumber yang ada di link
Turnitin tersebut. Makanya penting banget kalau saya biasanya setelah tahu linknya di-download atau dibuka, disesuaikan atau ditulis, kemudian bandingkan dengan tulisan kita, diperbaiki lagi. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita berani lagi nih untuk ngecek Turnitinnya, gitu kan biasanya kan mahasiswa menggebu-gebu gitu kan, ngecek lagi gitu. Padahal juga cek kan butuh waktu ya, nggak instan. Nah, biasanya saya bisa melakukan mini check. Mini check itu bisa dilakukan di Google sebenarnya. Ada juga beberapa aplikasi yang disediakan Google untuk mengecek plagiarism, tapi dia terbatas. Biasanya ada yang dibatasi dengan 1000 atau yang lainnya. Saya biasanya menggunakan itu, atau menggunakan secara sederhananya kita ketik hasil ketikan kita di copy paste ke Google untuk mengecek apakah ada yang sama atau enggak. Yang sama biasanya dia terbold gitu. Kata-kata yang kita copy paste itu dia akan menjadi tebal. Kalau menjadi tebal itu indikasinya biasanya masih banyak yang sama, masih ada kesamaan, masih ada similarity-nya dengan tulisan-tulisan lain yang berseliweran di media sosial atau di internet. Jadi sampai nihil banget, sampai tidak bold gitu. Artinya kalau tidak bold, ada indikasi bahwa tidak ada yang sama di internet. Nah kalau gitu ya udah pelan-pelan nanti kita baru cek ke Turnitinnya. Jadi itu sih, saya nggak bisa ngasih banyak solusi, karena solusinya yang jelas pasti kita harus mengubah tulisan tersebut kan, agar tidak terdeteksi plagiarisme. Itu Syahril. Siap. Berarti mengganti tulisannya tapi tidak mengubah maknanya, begitu ya Kak ya berarti ya? Yap, ya benar. Di paraphrase aja. Oke, siap. Karena terkadang kita niatnya memang membuat paraphrase, tapi mungkin ada beberapa kesalahan yang kita buat, akhirnya masih sama aja gitu dengan tulisan yang lain. Oke, siap. Harus pelan-pelan. Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih kembali, semangat mahasiswa 2017. Ini ada pertanyaan di komen ya? Iya nih Kak, banyak Kak yang nanya di komen. Diana Ana, Assalamualaikum Kak, mau nanya, nama saya Diana dari Banten. Apakah ada tips khusus dalam mencari referensi untuk membuat makalah? Gimana tuh Kak? Tips khususnya mencari referensi cuma 2, kita datang ke perpus atau kita berselancar di Google. Udah gitu aja. Kalau teman-teman mungkin susah nih, buku apa ya yang harus saya cari gitu kan. Makanya biasanya kalau saya ini dulu, makalah apa yang kita buat, kita coba cari jurnalnya atau tulisan-tulisan tertentu yang agak mirip-mirip, kita baca, kita lihat di referensi pada tulisan tersebut. Nah, referensi tulisan tersebut yang bisa kita jadikan acuan ketika kita ke perpus. Ketika ke perpus, oh ya, saya udah tahu nih mau cari buku A, B, C, dan seterusnya. Dulu saat awal mahasiswa sama, ketika saya mau nulis tentang misalkan metode pembelajaran X misalkan, ya datang ke perpus, cari semua buku yang ada tema-tema tentang makalah yang mau kita buat. Itu kan sebenarnya cukup melelahkan ya. Tapi kalau teman-teman mau kayak gitu lebih bagus juga, karena akan lebih banyak kekayaan informasi yang didapatkan. Karena kan ketika kita baca buku, minimal kita baca dulu nih yang sesuai itu yang kita ambil gitu. Jadi ya tips khususnya yaitu cari jurnal atau tulisan yang setipe dengan makalah yang mau kita buat, dibaca, dilihat referensinya. Referensi itu yang akan kita jadikan ketika kita mau mencari ke perpus. Kalau di internet ya tinggal cari aja, cari kata kuncinya, di searching, kemudian di download sebanyak mungkin. Nah, proses membaca itu sebenarnya penting di sini. Kemudian kalau untuk referensi yang misalkan kita menggunakan jurnal internasional yang berbayar, itu sebenarnya ada triknya. Ada aplikasi SCHI Hub yang memang bisa membuat jurnal itu jadi gratis gitu. Kemudian di sini ada Siti Fajriyah.
Saya Siti Fajriah dari jurusan Pendidikan Fisika UIN Jakarta. Kamu izin tanya tentang daftar pustaka. Jika referensi kita dari Google, apakah dengan menyalin URL-nya atau ada cara penulisannya? Terima kasih. Ada cara penulisannya. Makanya biar nggak banyak pertanyaan, teman-teman silahkan DM saya di Instagram atau email saya. Saya tulis ya emailnya di komen, nanti mungkin saya bisa kirimkan ke email teman-teman. Di pedoman citasi tersebut sangat lengkap banget teman-teman. Teman-teman tinggal mau baca aja, nanti pertanyaan yang Siti Fajriah ini sebenarnya bisa langsung diselesaikan atau terjawab dari pedoman tersebut. Ada, dan kita harus mengikuti itu, harus konsisten. Semangat ya Siti Fajriah. Kemudian di sini ada Hairiyah 2019. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hairiyah. Izin bertanya Kak, selama ini kan yang saya ketahui untuk poin pembahasan masih banyak yang mengambil dari dasar teori. Nah, bagaimana menurut Kakak untuk poin pembahasan itu sendiri? Terima kasih. Nah, ini penulisan terima kasih juga harusnya pakai spasi ya. Terima spasi kasih. Ya nggak apa-apa. Memang pendahuluan biasanya banyak juga kajian teoretik ya, kajian-kajian teoris, dasar teori, ya nggak apa-apa. Karena kalau kita merasa kita itu penting banget mencantumkan itu, ya harus dicantumkan. Karena ada beberapa mungkin definisi yang harus pembaca ketahui agar ketika menyelami makalah kita sudah paham. Jadi kalau ditanya apakah boleh, ya boleh. Kemudian sisanya tinggal pengembangan aja, pengembangan dari makalah kita setelah dasar teori. Teman-teman mau bahas apa lagi, bahas apa lagi nih biar selesai gitu, biar bisa menjawab pertanyaan penelitiannya. Jadi ya intinya yaitu patokannya di rumusan masalah harus bisa kita paparkan. Kemudian ada FITK Mulyati. Assalamualaikum, perkenalkan saya Mulyati dari Prodi Tadris Biologi UIN Jakarta, ingin menanyakan tentang dasar teori. Bagaimana cara menentukan dasar teori yang benar? Nah, ini penting. Ini bagus sih pertanyaannya. Karena terkadang ada juga yang masih bingung cara menuliskan atau teori apa aja yang harus ada dalam makalah tersebut. Dasar teori itu diderivatkan, diturunkan dari judul. Misalkan judulnya perbandingan metode pembelajaran problem based learning dengan project based learning di era pandemi COVID-19, atau misalkan realisasi, ya pokoknya gitulah. Misalkan judulnya perbandingan pembelajaran project problem based learning dengan project based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa di era pandemi. Nah, teori apa aja yang harus ada di makalah kita? Kata kuncinya harus teman-teman dapatkan dulu. Kata kuncinya kan berarti dari sana ada problem based learning atau problem based learning, berarti itu harus ada dasar teorinya. Kemudian project based learning, berarti itu juga harus ada dasar teorinya. Kemudian tadi meningkatkan hasil belajar peserta didik, berarti ada tentang teori belajar atau hasil belajarnya. Di era pandemi berarti ada teori tentang era pandemi. Jadi minimal tiga poin itu yang kita turunkan menjadi teori-teori. Jadi harus dipahami dari judul yang sudah kita tulis. Jangan sampai judulnya apa, dasar teorinya kemana-mana. Apakah boleh diimprovisasi setelah kita misalkan menuliskan dasar teori dari judul yang tadi sudah ada, kita mau tambahkan yang lain, nggak apa-apa, selama itu mendukung. Kalau tidak ada kaitannya, jangan sampai. Itu ya, Mulyati. Semangat, Mulyati. Ya, Kak. Terima kasih. Kemudian, ya, terima kasih kembali. Kalau teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang masih belum paham atau nggak jelas, diketik lagi aja di kolom komentar ya. Di sini ada Kak Nia. Ya, Kak Nia.
Assalamualaikum, perkenalkan saya Kurniasi dari UIN Banten. Izin bertanya, izin bertanya, bagaimana jika dalam buku referensi tidak mencantumkan tahun terbit, apakah boleh nama penerbit dan judul buku dimasukkan dalam daftar pustaka? Terima kasih. Nah, ini kalau ngomongin daftar pustaka, kemudian cara mengutip, gitu kan, penulisan sumber kutipannya itu footnote atau body note seperti apa? Kuncinya satu, teman-teman wajib banget tahu pedoman sitasi yang mana yang teman-teman gunakan. Nah, kalau soalnya ada beberapa, misalkan pedoman sitasi itu yang memperbolehkan tidak mesti misalkan ada tahun, cukup nama sama halaman saja. Tapi ada yang rinci banget, harus ada nama, harus ada tahun, harus ada halaman gitu. Nah, makanya teman-teman harus konsisten menggunakan pedoman sitasi yang mana. Makanya nanti silahkan DM saya di Instagram atau email saya. Nanti saya akan coba kirimkan. Semoga saya tidak lupa ya. Asih, kita sampai jam berapa ini? Alhamdulillah teman-teman pada banyak nanya ya. Atau mungkin dari panitia aja memilih lagi mana kira-kira pertanyaan yang mau kita bahas sama-sama. Oke Kak, mungkin dipilih aja kali ya Kak. Boleh. Jangan yang susah-susah. Iya Kak. Dari ini Kak Rizka. Assalamualaikum Kak, saya Rizka dari Tradis Fisika UIN Jakarta. Ingin bertanya kalau di bagian dasar teori baiknya kita tetap ikuti sesuai teori atau diparafrase ya Kak? Karena khawatir apabila diparafrase mengubah konsep, tapi kalau plot ngikutin teori ketika dicek persentase plagiasinya tinggi. Ya, ini juga keresahan yang pernah saya alami ya, Rizka. Terima kasih sudah mewakili banyak orang yang mungkin sebenarnya punya permasalahan yang sama, tetapi belum ada kesempatan untuk menyampaikan. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan di teori itu bentuknya definisi, misalkan pengertian kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab alkimia yang berarti bla 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 bla. Nah, itu kalau saya sih cenderung untuk kutipannya kutipan langsung ya, mengikuti apa adanya. Tetapi kalau pengertian definisinya yang sifatnya lebih ke opini penulis, lebih eksploratif, itu boleh diparafrase. Tapi kalau misalkan teorinya itu lebih ke harfiah secara bahasa, itu saya juga cenderung lebih suka menulis apa adanya. Gitu. Oh, gitu Kak. Berarti menyesuaikan aja ya Kak, kira-kira kita mau gimana naruh di makalah kita gitu. Intinya kalau misalkan definisinya itu, kata kuncinya gini, kalau misalkan definisinya itu adalah bentuknya harfiah, misalkan fisika berasal dari bahasa Latin, apa-apa dan seterusnya. Nah, itu apa adanya juga nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan definisinya atau teorinya sudah lebih ke opini, misalkan Ahmad Hamdani menjelaskan pengertian fisika sebagai bla 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 bla. Nah, itu sebenarnya bisa banget diparaphrase. Tapi kalau udah nyangkut asal kata, nah itu lebih aman sebenarnya di apa adanya saja. Karena kan kalau misalkan kajian bahasa itu kan sebenarnya juga nggak terlalu panjang-panjang kan. Kayak kimia berasal dari bahasa Arab, alkimia artinya bla bla bla. Biasanya paling banyak 2 baris gitu. Tapi kalau udah teori yang dasarnya itu pemikiran atau pemahaman orang, itu sebenarnya masih bisa dibuat paraphrase. Begitu. Oke, baik Kak Dani. Boleh nanya lagi nggak Kak? Boleh. Mengenai kutipan Kak, misalkan saya mengutip di buku A. Nah, di buku A itu mengatakan bahwa si X ini mengatakan bahwa PBL merupakan bla 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 bla. Nah, berarti di situ kita ngutipnya buku tersebut yang kita kutip atau teori yang buku ini kutip gitu Kak? Bagus banget nih pertanyaannya, karena ini lebih praktis. Pasti Rizka pernah mengalami ini ya.
Iya Kak, kemarin pas lagi garap proposal. Kak, mohon maaf putus-putus suaranya. kasus. Ya, sebentar, ini kok koneksi. Bah, mah. Mah dapur. Cek, cek, cek. Ada nggak suaranya teman-teman? Oke, Kak, masuk. Sudah jelas, Kak? Sudah Cek. jelas. Sudah jelas. Ya, maaf. Tadi ini agak terputus gitu koneksinya, terus tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok. Ngetok-ngetok pintu. Pertanyaan Rizka tadi bagus ya, saya akan coba ulas kembali. Misalkan kita ngutip di buku A, ternyata buku A itu dia ngutip dari B. Bagaimana kita cara menuliskannya? Sebenarnya, kalau saya pribadi ya, yang kita jadikan sumber kutipan itu adalah tetap yang buku A. Tetapi redaksinya itu harus ada memunculkan si yang B. Gimana yang ngomongnya? Misalkan, menurut Ahmad Hamdani, dalam buku apa tuh? Misalkan Ahmad Hamdani itu sumber utama. Ya. Kemudian Sidik itu buku yang kamu kutip. Jadi nanti nulisnya menurut Ahmad Hamdani dalam Sidik cek. Ada nggak suaranya? Ya, Kak. Ya, jelas nggak tadi Rizka? Maaf Kak, tadi Putus, Kak, sempat suaranya. kepotong putus-putus. Iya. Saya contohkan lagi ya. Ini mohon maaf kok, yakin kesini yakin sinyal. Saya contohkan kembali. Misalkan gini, Rizka Galat lagi, Kak. Jaringan ini kayaknya. mengutip buku dari Sidik. Ternyata Sidik. Lega. Iya, kayaknya itu agak susah sinyal deh. Sebentar. Ini saya harus periksa. Cek, jelas? Saya kasih contoh sekali lagi ya. Saya kasih contoh sekali lagi. Nih, misalkan Rizka
mau ngutip dari buku Sidik, ya kan? Ternyata si Sidik itu ngutip dari saya, gitu kan? Dari saya. Jadi nanti kutipannya gini. Menurut Ahmad Hamdani, dalam Sidik ilmu kimia adalah bla 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 bla, dalam kurung sumbernya itu tetap si Sidik. Karena kamu bacanya dari Sidik. Tetapi yang dikutip itu ya saya. Karena menurut Ahmad Hamdani, yang pertama kali mengungkapkan teori itu ya Dani gitu. Nangkep gak? Iya, Kak. Iya. Berarti soalnya gini, Kak, kemarin tuh saya tuh mau ngutip teori indikator dari Pak Enis. Enis itu tuh tentang berpikir kritis. Nah, itu tuh bukunya nggak ada, tapi ada suatu buku yang mengutip indikator beliau. Berarti saya ini ya, Kak, daftar pustaka saya itu ke yang mengutip Bapak Enis ini, gitu ya? Ya, buku kamu. Iya. Bukan. Daftar pustakanya adalah daftar pustaka yang buku kamu kutip. Iya, maksud saya gitu. Iya, misalkan kemarin ketemu makalahnya itu dari UPI. Kan itu kan kalau misalnya dari universitas berarti kan situsnya resmi ya, Kak. Nah, makalah UPI ini mengutip indikator Bapak Enis. Berarti saya daftar pustakanya di makalah UPI ini gitu, Kak. Makalah. Ya, jadi makalah UPI-nya. Sebenarnya juga makalah agak riskan ya untuk dijadikan sebuah referensi, karena juga masih dipertanyakan kevaliditasannya. Jadi coba cari sumber yang lain yang mungkin juga ada yang mengutip si Emis itu. Oh, iya, Kak. Ya, baik, Kak. Siap. Ya, semangat. Jadi agak hindari. Termasuk juga kalau teman-teman menemukan proceeding. Nah, proceeding juga sebenarnya kurang terlalu kuat ya. Kalau mau jurnal sekalian. Ya, Kak. Dibanding makalah lebih baik skripsi. Ya, Kak. Oke, gitu ya Rizka. Jadi dibanding kita ngutip dari makalah lebih baik ngutip dari skripsi. Iya. Sebenarnya itu bukan makalah kayak makalah biasa gitu, Kak, tapi itu benar-benar isinya itu kayak pure indikator Enis, isinya tuh itu doang gitu. Jadi dia tuh bilang di lembar itu tuh bilang Enis dalam kosta, tapi saya nggak tahu kosta ini tuh apa gitu. Bingung nyari bukunya tuh nggak ketemu-temu Enis gitu. Nah, nih, triknya lagi kalau misalkan kamu kendalanya seperti itu, gini triknya. Di copy paste dari daftar pustaka yang UPI itu di searching ke internet. Baik, Kak. Nanti pakai ujungnya .pdf. Di copy paste, kemudian di copy, di paste, kemudian tambahin .pdf baru dicari. Semoga membantu. Sangat, Kak. Terima kasih banyak udah paham sekarang. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan nih, Kak, sama-sama tentang jurnal. Kira-kira gimana di jurnal tersebut kita tidak menemukan volumenya? Bagaimana cara penulisannya di daftar pustaka? Gimana? Jadi misalnya mengambil referensi dari jurnal, tapi di jurnal tersebut tidak dituliskan volume dan halamannya. Lalu bagaimana kita menulis daftar pustakanya? Ya, idealnya kalau jurnalnya bagus, ya itu minimal ada SSN-nya ya. Kalau misalkan mau memaksakan itu ya nggak apa-apa, tulis apa adanya, tapi kalau saran saya cari jurnal yang lain. Kemudian yang juga harus diperhatikan ketika menulis daftar pustaka di jurnal ya,
Yang di garis miring itu, yang dicetak miring itu bukan judulnya. Yang dicetak miring itu adalah nama jurnalnya. Misalkan Jurnal Pendidikan IPA volume 1 apalagi edisi dan seterusnya gitu. Biasanya kan juga ada halaman-halaman sekian sampai sekian. Nah, itu yang di garis miring, dicetak miring. Yang judulnya itu cukup dikasih tanda kutip. Jadi nggak usah dicetak miring tapi tanda kutip. Makanya nanti yang berminat silahkan email saya atau DM saya. Nanti saya kasih rangkuman yang dulu saya pernah ngerangkum untuk membantu mungkin teman-teman atau siapa saya yang membantu, yang membutuhkan, biar nggak kesulitan lagi nih ketika mau nulis daftar pustaka itu seperti apa gitu. Tapi kalau tadi kasusnya seperti itu, saran saya yang pertama, kalau tidak ada pilihan, kalau masih ada pilihan, cari jurnal yang lain. Kalau tidak ada pilihan, ya udah pakai jurnal itu. Siap, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan terakhir masih tentang jurnal, Kak. Kalau misalnya jurnal tersebut tuh ada body note-nya. Jadi yang kita tulis tuh body note yang ada di sama daftar pustaka. Gimana? Jurnal Ada body note-nya. Ya. Nah, kita nulis di daftar pustaka sama body note-nya itu sesuai sama yang di jurnal atau kita bikin body note dari yang jurnalnya, judul jurnalnya. Yang dikutip jurnal. Iya. Kalau kita mengutip dari jurnal, yang kita jadikan body note itu adalah jurnalnya dan halamannya itu adalah sesuai dengan halaman yang kita kutip. Gitu nggak sih pertanyaannya? Tadi agak putus-putus, Aisyah. Iya, Kak, benar kayak gitu. Ya. Ya, jadi yang kita tulis halamannya itu adalah halaman yang kita kutip. Misalkan jurnal A ada volume dan seterusnya, terus kan biasanya ada halaman tuh, halaman berapa sampai berapa. Tetapi yang kita kutip itu bukan halaman yang di atas jurnal itu, tetapi halaman sesuai yang kita kutip. Oh, ternyata yang kita kutip itu ada di halaman 84, maka di body note yang kita tulis itu 84. Sesuai dengan kutipannya. Letak kutipannya maksudnya. Oke. Terima kasih, Kak. Untuk mungkin yang masih mau Ya, terima kasih kembali. Buat yang masih mau nanya-nanya lagi bisa kirim email ke Kak Dani ya atau DM. Iya. Saya terima kasih kepada Iya. telah menyampaikan materi dengan singkat, padat, dan jelas dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Akan menyebutkan beberapa kesimpulannya dari materi yang telah disampaikan. Makalah adalah satu jenis karya tulis yang membantu satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Poin penting dari makalah yaitu analisis. Sistematika makalah adalah bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Kriteria makalah yang baik yaitu data yang digunakan mempunyai validitas yang tinggi dan analisis serta interpretasi haruslah objektif. Makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis, menyebutkan dengan jelas sumber data dan pendapat yang digunakan dalam makalahnya. Makalah harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Makalah harus sistematis dan utuh. Kesalahan yang biasanya ada dalam penulisan makalah yaitu penggunaan kata yang berbelit-belit, pengulangan berlebihan, penggunaan kalimat tidak penting, dan penggunaan istilah-istilah. Mungkin itu kesimpulannya. Sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Ahmad Hamdani dan para peserta diskusi yang telah mengikuti acara ini sampai akhir. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Saya Aisyah Nur Barokah selaku moderator izin mengundurkan diri dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dulu ya semuanya. Siapa nih yang SS? Iya, dibuka aja dulu ininya videonya, kita foto bareng. Oh iya, sahabat-sahabatnya silakan dibuka videonya. Dijah bisa SS Dijah. Kak, Ya. Ya, ya. kakak aja yang SS ini nggak bisa. Di aku juga nggak kelihatan semua nih, cuman sebagian aja yang kelihatan. Siapa ya? Yulis bisa Yulis? Tadi awal-awal sih bisa, tapi ini sekarang nggak bisa. Oh lah, bentar ya aku coba ya. Soalnya nggak kelihatan semua muka orangnya, gitu. Cuman berapa aja. Iya, cuma Ayo 9 dibuka, ya. sahabat-sahabat. Iya, kalau di saya ada ini Kak. Ada 21. Salam ya kelihatan. buat sahabat-sahabatnya di sana, pejuang Ciputat, semoga sehat selalu, berkah, lancar semua programnya. Amin, amin. Terima kasih Kak Dani. Amin, Kak. Semoga Amin. Kak Dani juga Siap. lancar semua Siap. penelitiannya, semua Siap, risetnya. Amin. Doakan Kak Dani, semoga semuanya di sini lancar. Iya tuh. Amin, saling mendoakan ya. Saya juga mohon Amin, mohon amin. doa dari teman-teman, semoga dimudahkan. Jangan lupa datang besok Mapaba Kak, minggu depan. Ryan mau ada Mapaba. Harus merapat nih, harus merapat. Iya, iya, iya. Siap, Saya Tom. selama pandemi nggak pernah keluar kota. Iya Kak. Nggak jadi foto ini, Kak. Sok-sok ayo, nggak apa-apa Fatmi, seadanya Ayo, aja ayo. di foto. Buka kameranya dulu deh. Iya. Buka Ya, kamera katanya aja nggak semuanya. apa-apa. Ayo mari Ya. bersenyum. Udah Yuk, buka yuk, senyum semuanya semua belum? yuk. 1, 2, 3. Salam pergerakan, salam pergerakan. Tangan terkepal dong, Kak. Dan maju ke muka gitu ya. Iya Kak, harus itu. Ayo Mi, hitung Mi. Ayo Humna, screenshot Humna. Iya, aku pakai HP Fatmi aja tadi. Via sejak kapan jadi laki? Udah ya? Udah? Udah Kak. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Saya pamit ya untuk Iya, Kakak. Keluar dari meeting. Sukses semuanya. Semoga Amin, amin ya Allah. Allah menjaga kita agar senantiasa. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Miftah. Jangan lupa itu recordnya ya. Diberhentiin dulu. Iya, dimatiin dulu. Kak Miftah. Udah gue keluar. Itu, Saril. Aku nggak pakai kerudung, Oon. Saril mana Saril? Iya, ada Kak Calil. Gua kira Nggak datang. ada. Gua kira datang ke Kopdarin, Ril. Udah nggak usah datang, nggak penting. Ucan. Tadinya mau datang, cuman hujan. Gue pengen datang deh hujan. Gue jemput tadi nih padahal nih skum. Pengennya sama si DJ nih. DJ mana sih DJ? DJ. Alasan aja laptopnya rusak. Faki, kok lu nggak datang ke Kopdarin? Nggak penting. Bukan nggak penting. Ya, anjir. Apa arahan pres? Tunda dulu. Kak Syaril mau tahu nggak? Ada yang habis kerimbat. Apa? Apaan? Faki habis perawatan rambut, kerimbat. Ini juga nih habis potong rambut. Ih sama, Kak Cali lucu deh. Ih, kamu nggak boleh nyuciin pacar aku. Langsung pada via, langsung pada Rekamannya masih ada rekaman.
rekamannya. Oh iya,